Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Deborah harap semua kabarnya baik, semua sehat, semua tetap bersukacita dan selalu bersyukur atas kebaikan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong, menyertai, memberkati kami hingga pada sampai saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Bible Story. Kami mohon Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberikan hikmat supaya kami mengerti, supaya kami fokus, semangat, dan tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, Miss Deborah mau tanya, pernahkah kamu pergi jauh, terus tiba-tiba kamu kangen banget mau pulang ke rumah? Terima kasih jawabannya. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Israel memasuki tanah Kanaan. Kita sama-sama tahu ya anak-anak, bagaimana bangsa Israel itu dijadikan budak di tempat atau di negara orang. Diasingkan, tinggal di tempat yang bukan tanah mereka selama ratusan tahun. Nah, mereka sangat merindukan tanah atau tempat yang bisa dijadikan rumah, tempat tinggal yang nyaman, di mana orang-orang itu bahagia, aman, diperlakukan dengan baik. Tidak seperti ketika mereka di Mesir. Bangsa Israel sangat merindukan itu. Setelah ratusan tahun dijadikan budak di Mesir, selama 40 tahun bangsa Israel berjalan. Bangsa Israel dibuat berjalan, berputar, bukan karena mereka salah jalan, tetapi karena Tuhan mau membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan membuat jalan mereka berputar-putar. Akhirnya bangsa Israel hampir sampai ke tanah perjanjian. Tuhan menunjuk seseorang untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Nama orang yang ditunjuk Tuhan sebagai pemimpin baru bangsa Israel adalah Yosua. Setelah membuktikan dirinya sebagai orang yang berani dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, akhirnya Yosua dipilih Tuhan. Ketika bangsa Israel sudah hampir sampai di kitab Yosua, pasal 3 ayat 1, di situ dituliskan kalau Yosua bangun pagi-pagi sekali. Lalu Yosua dan seluruh bangsa Israel berangkat dari kota yang bernama Sitim, dan sampailah bangsa Israel ke sungai Yordan. Mereka tidur menginap di pinggir sungai Yordan sebelum menyeberang. Lalu keesokan harinya imam-imam membawa tabut perjanjian untuk bisa menyeberangi sungai yang cukup tinggi itu airnya. Dan anak-anak, ketika para imam membawa tabut perjanjian,
air sungai Yordan terbelah. Bangsa Israel melewati sungai Yordan dengan tanah yang kering agar bisa menyeberangi sungai itu setelah bermalam atau menginap selama 3 hari 3 malam di pinggir sungai Yordan. Di kitab Yosua pasal 3 ayat 10 sampai 13, Yosua berkata kepada bangsa Israel, "Dari hal inilah kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut itu, lalu atas nama Tuhan Allah bangsa Israel, air di dalam sungai Yordan berhenti. Airnya terputus atau terbelah 2 anak-anak. Air yang turun dari hulu berhenti mengalir menjadi bendungan. Nah, bahkan anak-anak pada saat akan sampai ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, bangsa Israel itu tetap merasakan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan seharusnya atas semua hal yang Tuhan kerjakan dalam perjalanan bangsa Israel, untuk semua janji-janji Tuhan yang sudah ditepati, harusnya bangsa Israel percaya sungguh-sungguh, percaya penuh akan kehadiran dan penyertaan serta pertolongan Tuhan. Tapi terkadang bangsa Israel itu suka lemah. Kadang bangsa Israel itu tidak bisa mengendalikan diri mereka. Tetapi karena kelemahan-kelemahan bangsa Israel itulah, maka Tuhan sering membuat mukjizat. Tuhan sering membuat hal-hal yang luar biasa agar bangsa Israel kembali percaya kepada Tuhan. Lalu Yosua dan pasukannya bergerak dari kota ke kota sambil membersihkan kota-kota itu dari kejahatan dan dari penyembahan berhala atau yang menyembah allah-allah lain. Berawal dari keraguan, ketakutan, kelelahan bangsa Israel, setelah bangsa Israel sampai di tanah perjanjian, bangsa Israel memperkuat komitmen, memperkuat janji mereka kepada Tuhan dengan taat, dengan cara memperkuat iman mereka. Karena mereka tahu bahwa Allah tidak akan pernah diam, bahwa Allah akan menepati janji-janjinya. Dan Allah akan selalu menyertai bangsa Israel. Dalam kehidupan kamu hari lepas hari, dalam proses pertumbuhan dari kelas 2 ke kelas 3, nanti kelas 3 akan naik ke kelas 4, kita perlu berharap kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun seperti Tuhan menuntun bangsa Israel. Dan selanjutnya Allah, Tuhan Yesus tidak akan pernah diam, tidak akan pernah tinggal diam, atau Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai atas kehidupan anak-anaknya. Allah akan selalu menyertai kita. Allah akan menepati janji-janjinya kepada kita, dan Dia akan selalu menolong kita.
Amin untuk firman Tuhan hari ini. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you. Oh, show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you. You know I do. I trust in you. Yeah. I trust in you. I trust in you, my Lord. I trust in you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang boleh luar biasa mengingatkan kami untuk kami bisa menjadi anak yang taat, untuk kita bisa menjadi anak yang berserah kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin beribadah, dan menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mohon Tuhan Yesus selalu menolong, menyertai dan memberkati kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.